bersama di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka meningkatkan, tentunya tujuan kita yang utama adalah meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya mentadabburi kisah di antara kisah-kisahnya orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Yang pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari kisahnya sahabat Nabi yang mulia, khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah berjuang ya, mengajarkan kepada setiap generasi, kemudian terestafetkan sampai pada kita hari ini. Sehingga Allah mudahkan kita, Allah izinkan kita merasakan hidayah Islam, merasakan nikmatnya iman, merasakan sunnah, tetap berada di atas sunnahnya Nabi SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama tadi mempelajari tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena kisah sahabat itu sebetulnya sangat panjang dan banyak hal yang bisa kita telusuri, maka akan ana batasi pada malam hari ini. Insyaallah kita akan sama-sama menggali tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari satu poin besar. Karena ketika kita berbicara tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka kita sedang berbicara tentang keberanian. Kita sedang berbicara tentang keberanian yang sesungguhnya. Kita sedang berbicara tentang pengorbanan. Kita sedang berbicara tentang perjuangan yang sejati sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengajarkan kita sifat-sifat demikian. Sehingga tidak ada tema yang lebih besar selain daripada keberanian itu sendiri begitu. Tentunya banyak tema yang bisa kita bahas dari Ali bin Abi Thalib, tapi keberaniannya Ali bin Abi Thalib menjadi tema utama pada malam hari ini insyaallah tabaraka wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dilahirkan di kota Makkah 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terpaut umurnya Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad SAW kira-kira berapa Bapak Ibu? Ya beda 30 tahun ya. Jadi 10 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, baru kemudian Ali bin Abi Thalib lahir. Ketika Nabi berumur kurang lebih 30 tahun. Naam. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masa kecilnya itu luar biasa. Sahabat Nabi SAW yang mengumpulkan banyak sekali keutamaan dan fadilah, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lainnya. Akan kita sebutkan satu persatu kemuliaan dan keutamaannya sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, pada saat itu bapaknya beliau yaitu Abu Thalib punya banyak anak. Kalau kita hitung, kurang lebih anaknya Abu Thalib, Ali radhiyallahu anhu memiliki 3 saudara laki-laki, 3 saudara perempuan. Yang setiap anak itu diasuh atau dititip ke saudara-saudaranya Abu Thalib. Ke saudara-saudaranya Abu Thalib. Kenapa demikian? Karena di masa itu Abu Thalib sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan hikmah Allah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, anaknya Abu Thalib yang bernama Ali ini dititipkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi keistimewaan pertama yang luar biasa dialami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tumbuh sejak kecil, tumbuh besar di lingkungan nabawiyah, di lingkungan tarbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, ada yang mengatakan umurnya masih ya 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun, intinya masih kecil. Tumbuh besar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha pada masa itu.
Secara fisik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mirip-mirip seperti Nabi, Bapak Ibu sekalian. Tidak terlalu tinggi, tidak tinggi yang berlebihan ya, sampai kan orang Arab tinggi-tinggi ya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Seperti Umar bin Khattab misalnya tinggi sekali. Disebutkan Umar bin Khattab kalau naik kuda perang itu kakinya nginjek tanah, saking tingginya gitu ya. Ya saking tingginya. Kuda perang kan beda sama kuda balap atau kuda biasa kan beda. Ali mirip seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya, tidak terlalu pendek. Sedang-sedang, seimbang gitu. Dan dadanya disebutkan bidang atau lebar sekali. Dadanya lebar, tubuhnya kuat dan kokoh. Disebutkan ya berbulu ya, karena memang orang Arab berbulu, dadanya berbulu, di lengan-lengannya juga banyak bulu begitu. Kemudian tangannya ini menunjukkan kerja keras tangannya ini keras, menunjukkan beliau itu sangat pekerja keras ya, tangannya agak kasar karena memang pekerja keras radhiyallahu taala anhu Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebagian sahabat menukil atau menyampaikan bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi atau dari ahlul baitnya Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat mengatakan ketika kita melihat Ali tersenyum, kita teringat dengan wajah Rasulullah SAW. Kadang-kadang cara bicaranya Ali mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW, sehingga mungkin mereka rindu terhadap Nabi. Ketika kita melihat gestur caranya berjalan Ali, kita ingat Rasulullah SAW. Karena memang mirip sekali beliau radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Di samping itu memang terkenal dengan ketampanannya ya, ketampanannya Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika lahir, saat itu sebenarnya nama beliau diberikan nama, jadi ibunya beliau memberikan nama ke beliau bukan Ali, Bapak Ibu sekalian. Ibunya beliau yang bernama Fatimah binti Asad itu ngasih nama ke Ali bukan Ali. Tapi beliau dikasih nama Asad. Asad itu artinya singa. Sehingga nama dari ibunda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ini kemudian mungkin dijiwai oleh Ali bin Abi Thalib sehingga terkenal dengan keberaniannya. Karena memang ibunda Ali bin Abi Thalib ingin menghormati kakeknya dari garis ibunya. Kakeknya bernama Asad. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib secara jalur nasab itu murni terah langsung dari Hashim, Bani Hashim, gitu ya, nggak campuran. Satu-satunya di saat itu yang ibu dan bapaknya dari Bani Hashim di Quraisy. Ibunya Fatimah binti Asad bin Hashim yang nasabnya ke bin Hashim, begitupun bapaknya Abu Thalib yang juga langsung ke nyampe Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf terus sampai Hashim. Jadi dua-duanya Bani Hashim begitu. Biasanya campur-campur. Cuma ini langsung. Jadi Ali satu paket gitu ya. Paket kemuliaan secara nasab, paket kemuliaan secara tumbuh besar di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang dititipkan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kakeknya, satu kakek. Ya kan? Ayahnya Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah SAW, sehingga Ali adalah sepupunya Rasulullah SAW. Kakeknya satu, kakeknya kandung begitu. Anak pamannya Ali bin Abi Thalib, sehingga memang disebutkan ahlul baitnya Rasulullah SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tahu bahwasanya tadi Ali bin Abi Thalib tumbuh bersama Rasulullah di rumahnya Rasulullah SAW. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu, Ali bin Abi Thalib tumbuh di situ, melihat akhlaknya Rasulullah, melihat kebaikan Rasulullah, melihat bagaimana kedermawanan, kemuliaan hati, kelembutan sifatnya Rasulullah SAW. Secara nggak langsung itu tertular ke Ali bin Abi Thalib. Dan itu mencerminkan pelajaran untuk kita bahwa lingkungan itu benar-benar sangat berpengaruh untuk anak, dan anak itu peniru yang handal.
Makanya Ali bin Abi Thalib mirip-mirip sifatnya dengan Rasulullah SAW. Adilnya, dermawannya, kelembutan hatinya, keberaniannya, pengorbanannya yang luar biasa. Mirip seperti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, berumur 40 tahun ya. Ketika diutus menjadi seorang nabi, kemudian dakwah sirriyah mulai dijalankan, dakwah secara diam-diam. Nabi mendakwahkan keluarganya dulu. Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengawasi secara diam-diam. Maksudnya itu melihat, karena kan masih kecil, ya masih kecil. Melihat Nabi sholat di rumahnya bersama Khadijah radhiyallahu anha, masih dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi dilihat, kemudian secara tidak langsung iman itu sedikit demi sedikit mulai masuk ke dalam hatinya Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi anak kecil pertama di masa itu yang masuk Islam, yang beriman kepada Rasulullah SAW. Anak kecil pertama. Jadi baru sampai sini sudah banyak sekali kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Jadi jelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di antara 10 yang 10 di antara 10 sahabat Nabi yang dikabarkan awal-awal masuk surga nanti gitu. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anak kecil pertama di masa itu yang masuk Islam. Ada yang mengatakan umurnya masih 8 tahun sudah beriman kepada Rasulullah, ada yang bilang 10 tahun. Di saat itu ibunya belum masuk Islam, bapaknya juga tidak masuk Islam. Disebutkan bahwa ibunya nanti masuk Islam di tahun sekian Hijriyah gitu ya. Kemudian salah satu kisah keberanian yang sangat masyhur tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah ketika awal Hijriyah, ketika tahun pertama Hijriyah, ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah menuju kota Madinah, begitu. Ya kita tahu tadi Ali bin Abi Thalib tumbuh bersama Rasulullah SAW, kemudian seiring berjalannya waktu beliau tumbuh besar, semakin muda, dan terang-terangan menyampaikan Islamnya, dan sering sekali membantu orang asing yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Jadi pokoknya ada bagaimanapun cara supaya orang asing yang ingin bertemu dengan Rasulullah dibantu bertemu sama Rasulullah oleh Ali bin Abi Thalib. Besar sekali jasanya dalam dakwah Islam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan gitu. Ketika awal tahun Hijriyah ini, waktu itu kurang lebih beliau 20-an tahun ya, 23 tahun kurang lebih. Awal Hijriyah, beliau masih muda. Belum menikah, 23 tahun. Pada saat itu kita tahu kafir Quraisy tahu rencana Rasulullah akan pergi berhijrah ke kota Madinah. Sehingga mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW di malam harinya. Besoknya mau hijrah nih, besoknya mau berangkat. Malam itu oke, kita sepakat, semua bawa senjata masing-masing, kita datang ke rumah Rasulullah, kita bunuh Rasulullah langsung di tempat. Saat itu para sahabat Nabi tahu rencananya mereka. Dengan izin Allah, kemudian Rasulullah SAW membuat meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan Rasulullah SAW tidur di kasurnya Rasulullah SAW. Bayangkan, waktu itu Ali bin Abi Thalib tahu Rasulullah akan dibunuh. Semua sahabat tahu Rasulullah akan dibunuh saat itu juga, malam hari itu. Rasulullah minta Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Ali sendiri yang mengajukan, biar aku yang menggantikan wahai Rasulullah, ada yang bilang diminta. Apapun itu Ali mengiyakan, Ali setuju. Akhirnya dengan persetujuan tersebut, Ali kemudian tidur di kasurnya Rasulullah SAW menggunakan kain berwarna hijau, ya disebutkan di situ selimutnya Rasulullah SAW, sehingga orang-orang kafir Quraisy pasti mengira itu adalah Rasulullah, karena itu pakaiannya Rasulullah yang digunakan oleh Ali. Gak ada yang tahu. Ali tidur menutup dirinya dengan pakaian Rasulullah SAW pada malam harinya. Jadi sebelum kejadian itu Rasulullah sudah berpesan kepada Ali, mengatakan artinya, tenanglah wahai Ali, tidurlah di tempatku ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjagamu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah berhasil menyentuhmu. Dengan perkataan tersebut dari Rasulullah SAW, Ali pun merasa tenang. Kemudian di malam harinya Ali tidur di situ. Rasulullah dan Abu Bakar berangkat untuk hijrah diam-diam.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya demi Rasulullah SAW. Maka disebut peristiwa ini sebagai al-fida al-awwal fil Islam, pengorbanan pertama di dalam Islam. Itu kan sama aja beliau ngorbanin nyawanya sudah, ya kan? Kita kan nggak tahu takdir ya, ibaratnya seperti itu. Jadi siaplah mau dibacok, mau dibunuh, Bismillah, kata Ali bin Abi Thalib. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidur di situ, Rasulullah berangkat. Ketika malam harinya, kufar Quraisy datang ke rumahnya Rasulullah SAW, sudah siap mau memukul Rasulullah SAW. Setelah dibuka ternyata Ali nggak jadi dibunuh. Ali radhiyallahu anhu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan usaha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka hijrah itu pun dengan izin Allah menjadi berhasil. Rasulullah SAW berhasil pergi ke kota Madinah, dan Ali bin Abi Thalib diminta sama Rasulullah SAW diam dulu di Mekah selama 3 hari. Diam di Mekah, jadi setelah kejadian peristiwa rencana pembunuhan Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib diam selama 3 hari di Mekah. Pada saat sebenarnya itu masih tegang, karena mereka tahu Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam. Cuma memang di zaman itu ada istilahnya perlindungan. Jadi setiap terah-terah atau setiap kabilah-kabilah itu saling melindungi satu sama lain keluarga mereka. Sehingga Ali bin Abi Thalib dilindungi Bani Hashim pada saat itu. 3 hari untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk memulangkan amanah titipan orang-orang Mekah ke Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di saat itu pun masih dititipi barang-barang sama orang-orang, sebagiannya orang-orang kafir itu juga gitu, yang nitipin barang-barangnya ke Rasulullah SAW. Karena Rasulullah terkenal dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, amanah banget Rasulullah SAW, sangat amanah. Sampai dikatakan mustahil Rasulullah SAW berbohong terhadap amanahnya atau menipu orang, itu mustahil. Sehingga ada titipan-titipan orang-orang kafir Quraisy ini gitu. Sudah begitu pun, sudah mau dibunuh pun, tetap diminta Ali bin Abi Thalib, ente diam dulu 3 hari di sini, kembalikan. Tolong kembalikan benda-benda atau barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah SAW selama 3 hari itu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengembalikan harta bendanya kafir Quraisy yang dititip kepada Rasulullah SAW, baik berupa itu kambing atau barang-barang yang dititipkan ke baginda Rasulullah, dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib selama 3 hari. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung menyusul Rasulullah SAW berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Berjalan kaki Bapak Ibu sekalian. Kalau pakai pesawat, kalau pakai bis berapa lama itu? 6 jam ya, Abah ya? 7 jam ya? Sini Semarang ya? Itu jalan kaki Ali bin Abi Thalib menyusul Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab sejarah sampai kakinya itu pecah-pecah. Radhiyallahu anhu, sampai pecah-pecah kakinya. Sampai kapalan kakinya jalan kaki menyusul Rasulullah SAW di tahun 1 Hijriah tersebut. Kemudian sesampainya di Madinah, salah satu keistimewaan Ali bin Abi Thalib, kita tahu bahwasanya para sahabat Nabi itu disaudarakan, ya kan, disaudarakan dengan orang-orang Ansor. Ketika Ali datang, ternyata Ali disaudarakan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW sendiri, gitu. Dengan Rasulullah SAW sendiri. Keistimewaan yang luar biasa untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu, di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Tabuk. Jadi Ali bin Abi Thalib mengikuti semua peperangan Rasulullah SAW. Semua peperangan yang diikuti Rasul itu diikuti sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kecuali perang Tabuk, ya. Perang yang memang waktu itu termasuk sulit ya peperangan itu. Karena kenapa tidak ikut? Karena beliau diminta menjaga keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saat beliau tidak terima, nggak terima Ali bin Abi Thalib disuruh jangan ikut perang, tetap beliau memaksa ingin ikut perang. Di saat itu Rasulullah menyampaikan kepada beliau, kepada Ali bin Abi Thalib,
anta bimanzilati Harun min Musa. Anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Supaya tenang Ali bin Abi Thalib. Dan ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tenanglah wahai Ali, kata Rasulullah. Engkau itu sudah seperti kedudukannya Harun untuk Musa. Engkau denganku sama seperti kedudukannya Harun untuk Musa. Jadi Ali untuk Rasulullah SAW sama seperti Harun untuk Musa. Kecuali kata Rasulullah, kasusnya di sini tidak ada nabi setelahku, supaya orang nggak salah paham. Jadi redaksi hadisnya illa annahu la nabiyya ba'di. Melainkan karena kan setelah Nabi Musa masih ada nabi. Bedanya kalau setelah Rasulullah SAW tidak ada nabi. Jadi ini menutup celah supaya tidak ada orang yang gulu atau berlebihan sampai kita tahu ada sebagian kelompok yang menganggap Ali itu seperti Nabi. Bahkan ada kelompok yang ekstrim menjadikan Ali seolah-olah Tuhan. Gitu. Yang banyak menganggap Ali sebagai Nabi. Ya, banyak menganggap Ali sebagai Nabi. Malah sebagian mereka mengatakan malaikat itu nyasar ngirim wahyunya, kata begitu ya. Seharusnya ngasih wahyu itu ke Ali bukan Muhammad SAW gitu. Nah ini menutup celah tersebut. Jadi nggak ada nabi setelah nabi sehingga beliau tetap sahabat yang mulia. Cuman bagi nabi beliau seperti Harunnya Musa gitu. Kemudian di antara kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, selain beliau adalah sepupunya Rasulullah SAW, kita tahu setelah perang Badar, sebelum itu di perang Badar ya, kita ke perang Badar dulu. Di perang Badar itu Bapak Ibu sekalian, beliau biasanya di perang itu kan, di perang zaman dulu, sebelum perang itu terjadi, jeder gitu ya, selalu ada duel gitu. Selalu ada mubarazah istilahnya. Mubarazah itu 1 lawan 1 versus gitu, one to one ya, one by one gitu ya, one by one. Selalu ada seperti itu. Itu sudah tradisi Arab di zaman itu. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selalu maju untuk duel. Selalu yang memajukan dirinya, selalu yang mengikuti duel tersebut begitu. Salah satunya di perang Badar melawan Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini terbilang masih muda, bangsawan Quraisy, yang mana kita tahu bangsawan di masa itu diajari memang ilmu berperang. Ilmunya bangsawan sama orang biasa itu beda, terutama dalam berperang dan membela diri. Mereka diajari berpedang, diajari berkuda, ilmunya bedalah kualitasnya gitu. Sehingga dia maju menawarkan diri, siapa yang berani melawan saya berduel. Kaum muslimin waktu itu sedikit yang mau maju, bahkan tidak ada yang mau maju selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga berduellah Ali bin Abi Thalib melawan dia, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menang ketika itu. Kemudian duel yang kedua itu di perang Khandaq sekitar tahun 5 Hijriah. Di perang Khandaq itu kita tahu kaum muslimin menggali parit, ya, parit mengelilingi Madinah di saat itu. Karena di belakangnya kan gunung-gunung. Nah depannya itu digali parit supaya kaum kafir Quraisy nggak bisa masuk. Salah satu di antara disebutkan nama orang ini itu Farisul Arab. Dia ini kesatria, pendekarnya orang Arab lah bahasa kita ya, pendekar orang Arab. Disebutkan ya, nggak tahu ini sahih atau enggak, yang pasti disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, dia ini setara 1000 tentara. Orang ini setara 1000 pasukan tentara. Meskipun umurnya sudah terbilang tua, 80 ke atas, tapi dia dicatat tidak pernah kalah berduel. Namanya Amru bin Wud. Orang ini nggak pernah kalah duel sama sekali. Ketika dia berhasil menyeberangi Khandaq, parit itu, dia langsung lompat ke daerah kaum muslimin, langsung menantang duel. Siapa yang berani melawanku maju? Kaum muslimin langsung nggak ada yang berani melawan, nggak ada yang berani maju itu. Karena mereka tahu, karena ini kan mereka dulu satu kampung, Pak Ibu sekalian. Satu kampung kan, orang Makkah semua aslinya. Sebagian memang orang Ansor, tapi orang-orang Makkah tahu terkenalnya Amru ini nggak ada yang berani duel sama dia karena saking pamornya itu tinggi dalam hal duel terutama. Nggak pernah kalah duel. 1 lawan 1 nggak pernah kalah.
Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu taala yang maju. Di saat semua orang nggak ada yang berani maju melawan Amr bin Wud. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu taala kemudian maju, terjadilah duel di antara mereka berdua dengan pedang Zulfiqarnya, ya kan, disebutkan pedangnya itu memiliki dua bilah di atas, ya, di bagian ujungnya itu ada dua bilah terbuka gitu seperti ini. Nah, intinya duel di antara mereka berdua terjadi, pecah. Dengan izin Allah, Ali bin Abi Thalib memenangkan duel tersebut. Dan setelah menang itu, ternyata keberanian kaum muslimin kemudian pun ikut memuncak. Awalnya mereka takut. Tapi setelah kalahnya itu, takbir menggema di mana-mana, peperangan kemudian kembali berlanjut dan keberanian kaum muslimin semakin meningkat. Itu kemenangan Ali yang kedua. Satu lagi ada duelnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sangat berani memenangkan duel yang sebenarnya nggak imbang. Itu di perang Khaybar melawan Yahudi kota Madinah yang pindah ke Khaybar. Namanya Khaybar ini dilindungi oleh benteng-benteng. Ya, ada namanya benteng Qomus. Nah, benteng ini itu dilindungi sama salah seorang pendekar juga, ya. Namanya itu Mahrab, kalau anak nggak salah, Marhab atau Mahrab, ya. Dia ini orang Yahudi yang menjaga benteng tersebut. Marhab, ya, namanya Marhab. Dia menjaga benteng tersebut dan terkenal badannya itu seperti raksasa, Ibu sekalian. Tinggi besar, kokoh, nggak ada yang berani duel lawan dia di saat itu. Dan benteng itu benteng yang paling susah diterobos. Karena dia punya banyak benteng-benteng, kan. Mereka membangun benteng-benteng. Benteng Qomus ini benteng yang sulit diterobos. Yang dijaga sama Marhab ini. Tubuhnya kekar, tinggi, besar, seperti raksasa. Dan dia pakai double baju zirahnya itu dua. Jadi satu di dalam, di luar ada lagi baju zirah. Kemudian dia pakai helm juga. Di saat itu jarang orang pakai helm. Dia pakai helm yang unik. Jadi helmnya itu lebih kuat daripada helm prajurit pada umumnya gitu. Helmnya terbuat dari batu khusus yang diukir untuk melindungi kepalanya. Senjata lengkap pokoknya dia itu. Akhirnya dia dengan sombongnya menantang kaum muslimin di saat itu, siapa yang berani duel lawan saya dengan senjata lengkap ini. Dia menyampaikan syair-syair kesombongan. Majulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian menyampaikan syairnya juga, syair untuk melawan kesombongan orang tersebut dengan mengatakan, ana sammatni ummi Haidarah, gitu. Sayalah orang yang diberikan nama oleh ibunya singa yang pemberani. Haidarah itu artinya singa yang pemberani. Akhirnya pecahlah duel di antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa namanya tadi? Mahrab tadi. Pecah perang, duel, teng. Kalah ternyata Mahrab tadi itu sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang sebenarnya nggak imbang. Kemudian ada riwayat yang menyampaikan, ada yang bilang riwayat ini nggak sahih, ada yang bilang untuk sejarah nggak apa-apa disampaikan. Jadi masih rancu, ya, kesahihannya. Yang pasti ada cerita itu disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar itu setelah menang duel, pecah peperangan, Ali bin Abi Thalib kehilangan perisainya, kemudian benteng di saat itu ada gerbang, ya, ada gerbang besar yang tidak mungkin diangkat kecuali oleh 8 sampai 10 orang diangkat sama Ali bin Abi Thalib sendirian gitu. Untuk melindungi dirinya dari panah, dari tombak, dari serangan orang-orang. Jadi kekuatan fisiknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memang luar biasa. Keberanian beliau dalam menjawab tantangan duel ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena itu tandanya beliau sudah siap mati. Alhamdulillah. Kelihatan, ya, sekarang wajah. Jadi saya cuma lihat tembok dan AC. Alhamdulillah. Ternyata syahdu juga kajian gelap-gelap, Pak. Apa matikan lampu aja? Zaman Rasulullah.
Oh gini pakai ini ya. Siap. Mana nih? Lanjut ya. Oke, bismillah. Kemudian kita pindah ke peristiwa setelah perang Badar ya. Saat itu mungkin usianya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kira-kira 23-25 tahun. Di tahun 2 atau 3 Hijriah. Setelah perang Badar, kemudian beliau radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Rasulullah SAW atau menikah dengan putrinya Rasulullah SAW yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata sebelum itu, sebelum menikahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilamar sama Abu Bakar. Siapa sih yang nggak ingin menjadi menantunya seorang nabi, gitu kan? Sahabat-sahabat yang mulia berlomba-lomba. Abu Bakar melamar putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Fatimah. Kemudian Umar juga termasuk yang pernah melamar Fatimah. Namun Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, sabar dulu, kita nunggu wahyu, kata Rasulullah SAW. Ternyata datang Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib lah yang dinikahkan dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena mungkin seperti itu wahyu yang Rasulullah SAW dapatkan, sehingga menjaga keturunan Rasulullah SAW, hikmahnya sampai pada hari ini. Di perang Uhud, kita perlu mengetahui bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di perang Uhud. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di perang Uhud itu kaum muslimin kalah dalam peperangan. Di saat kemenangan seolah di depan mata, mereka tertipu oleh harta ganimah yang mereka kira mereka sudah menang. Yaitu sebagian kelompok pemanah yang memang diminta sama Rasulullah jangan pindah posisi dari gunung tersebut, dari bukit tersebut. Tapi gara-gara godaan ganimah, godaan harta perang, sebagian dari mereka turun dari bukit itu sehingga kemudian dikepung dari dua arah oleh pasukan kafir Quraisy, dan hasilnya walhasil kaum muslimin kocar kacir. Sebagian besar kaum muslimin ada yang mundur, bukan karena takut mati, tapi karena takut Madinah diserang oleh kafir Quraisy. Kalau Madinah diserang oleh kafir Quraisy maka selesai, karena pertahanan terakhir pada saat itu adalah Madinah. Sebagian takut karena ada isu yang tersebar Nabi Muhammad telah dibunuh. Kadang-kadang iblis itu dia menyamar di medan perang, Bapak Ibu sekalian, dan menyebarkan isu-isu seperti tadi itu. Dia bisa menjadi manusia, sebagaimana malaikat juga bisa menyerupai manusia ya. Ada suara-suara yang terdengar di kalangan para sahabat, Muhammad telah dibunuh di perang itu. Sehingga kocar-kacir pasukan, takut. Di saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetap tegar melindungi Rasulullah SAW, tidak pindah sedikit pun dari posisi Rasulullah SAW. Melindungi Rasulullah sampai beliau luka-luka parah. Benar-benar menjadi bentengnya Rasulullah SAW. Keberanian Ali bin Abi Thalib luar biasa. Kalau gelap cepat ya isanya Pak ya, kalau mati lampu ya. Oke, sedikit lagi kemudian azan. Kemudian ya, keberanian Ali bin Abi Thalib tadi sudah kita jelaskan, di peperangan itu sudah tidak diragukan lagi. Berani melawan duel itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu sama dengan siap mati sudah. Ya kan? Tantangan duel itu luar biasa, memeras mental, keberanian dan segala macamnya. Bayangkan di situ ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Itu kan tantangan, siapa yang berani maju?
Tapi yang berani ya di antara mereka Ali bin Abi Thalib. Di situ ada Umar, di situ ada banyak sahabat-sahabat, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya. Tapi Ali terus yang mengedepankan dirinya. Ali terus yang menawarkan dirinya untuk siap berduel. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, kita tahu bahwasanya di antara yang memandikan jenazah beliau adalah keluarga beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib dan pamannya Abbas radhiyallahu anhuma, memandikan jenazah Rasulullah SAW. Dan ketika kekhilafahan para sahabat Nabi, ya, ini menjadi bantahan kepada orang-orang Syiah yang menganggap Ali itu tidak suka terhadap sahabat Nabi. Salah besar. Ternyata Ali bin Abi Thalib adalah orang yang semuanya itu dibaiat sama Ali. Abu Bakar dibaiat sama Ali radhiyallahu anhu. Dan di saat Abu Bakar menjadi khalifah, Ali menjadi hakim di saat itu, menjadi penasehat hukumnya Abu Bakar. Di semua khalifah Ali menjadi penasehat hukum. Bahkan Umar pernah mengatakan, seandainya Ali tidak menjadi penasehat hukum di kekhalifahanku, maka betapa seringnya aku tersesat dalam mengambil hukum. Umar mengatakan demikian. Artinya Ali bin Abi Thalib tetap mendukung kekhilafahan sahabat-sahabat Nabi dan mencintai mereka. Buktinya Umar bin Khattab dinikahkan dengan putrinya Ali bernama Ummu Kulsum, ya kan? Dan nama-nama anaknya dinamai juga dengan nama-nama para sahabat tadi. Ada anaknya Ali namanya Abu Bakar, Utsman, Umar dan lain sebagainya. Dari istri-istri yang lainnya. Karena setelah meninggalnya Fatimah, beliau menikah lagi. Seperti itu. Artinya mereka dicintai sama Ali bin Abi Thalib, dan itu bantahan telak untuk orang-orang yang menganggap Ali bin Abi Thalib tidak mencintai para sahabat Nabi. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Dan kemudian sampai setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kita kenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra. Nah, ini butuh pembahasan lebih dalam lagi. Itu kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman. Itu gonjang-ganjing, keadaan politik umat Islam sangat berat dan fitnah terjadi di mana-mana. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada kaum Khawarij yang kemudian nanti sampai kisah meninggalnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh mereka sendiri. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya insyaallah ya kita bahas bagaimana peristiwa setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Hari ini atau malam hari ini kita mengenal dulu Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang mulia dengan segudang keutamaan yang beliau miliki. Di antaranya tadi beliau adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW yang seperti Harunnya Musa. Kemudian Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqun. Tidaklah mencintaimu wahai Ali kecuali dia itu orang yang memang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah ada orang yang membencimu wahai Ali kecuali dia itu orang munafik. Begitu. Saking besarnya pengorbanan dan keberanian Ali bin Abi Thalib untuk Islam dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain Ali disampaikan bahwasanya ketika sebelum perang Khaybar itu, Ali disampaikan bahwasanya dalam sebuah hadis ya, riwayat sahabat Sahal bin Sa'ad, Ali disampaikan kepadanya, Rasulullah mengatakan, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Jadi Ali radhiyallahu anhu disebutkan oleh Nabi orang yang sudah diberikan kesaksian oleh Nabi, ini orang yang sangat mulia, benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya dalam hadis tadi. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dan langsung diberikan jawaban saat itu juga. Karena kadang kan nggak semua sahabat itu mendapatkan jawaban atas kecintaan mereka, kesaksian mereka terhadap cinta mereka itu. Cintanya nggak terbalas ya secara kontan gitu. Bukan berarti bertepuk sebelah tangan ya Pak ya. Tapi nggak ada balasan ya, masih menggantung. Tapi Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya memang, salah satunya Ali bin Abi Thalib langsung dikasih jawaban saat itu juga. Dikasih tahu para sahabat, orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan yuhibbuhullah wa rasuluhu. Dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian diberikan bendera perang Panglima Perang Khaybar
yang tadi berduel bersama Mahrab tadi. Nah, azan dulu mungkin. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, kita lanjutkan sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedikit kesimpulan tentang keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana hidup beliau benar-benar dikorbankan untuk Islam, untuk memperjuangkan agama Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW, agama Allah yang mulia ini. Beliau rela mengorbankan nyawa beliau ketika menggantikan posisi Nabi Muhammad di tempat tidur Nabi Muhammad, siap untuk dibunuh, siap untuk mati, rela mati. Lambang keberanian dan kesetiaan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an menjelaskan sifat-sifat keberanian seperti tadi. Tentunya di antaranya adalah tentang kisah Ali bin Abi Thalib dalam surah Al-Baqarah. Allah sampaikan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia ada orang-orang yang mereka itu
rela membeli diri mereka. Maksudnya apa? Rela mengorbankan diri mereka dalam rangka ibtigha'a mardatillah, dalam rangka ridhonya Allah. Dalam rangka mendapatkan ridho Allah, mereka berjuang, sudah. Mati siap berkorban. Jangankan harta, nyawa mereka siap korbankan demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah sampaikan wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha Pengasih, Maha Sayang, Maha Lembut terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya derajat, salah satu derajat atau satu derajat yang sangat sulit dicapai oleh seorang hamba itu ya tadi, pengorbanan. Makanya jihad itu adalah puncaknya keimanan seorang hamba. Jihad itu ya, jihad fisabilillah. Secara umum ya, jihad secara umum, berkorban, artinya jihad kan berkorban. Kemudian yang terakhir, salah satu di antara keutamaannya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suatu ketika dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau waktu itu mengenakan kain yang terbuat dari bulu hitam ya, berwarna hitam. Kainnya warna hitam. Kemudian datang Hasan bin Ali, anaknya Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah. Kemudian Hasan dipanggil sama Nabi, cucunya Nabi ini, Hasan dipanggil. Nabi membentangkan kain tersebut, masuk Hasan. Kemudian datang Husain. Husain ikut masuk. Kemudian datang Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah ikut masuk ke dalam kain tersebut. Kemudian yang terakhir datang Ali bin Abi Thalib dan masuk ke dalam kain yang sama. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, innama, di saat itu Rasulullah membaca firman Allah SWT surah Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijs ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan dari kalian keburukan atau kotoran-kotoran ya, atau dosa-dosa untuk ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyucikan kalian dengan pensucian ya, dengan penyucian yang sesungguhnya. Artinya ahlul baitnya Nabi memang punya keutamaan dalam Islam, dan Rasulullah memang mendoakan keluarga beliau sendiri untuk disucikan oleh Allah dari kotoran dosa, sehingga moralnya mereka memang dijaga oleh Allah, sifat mereka dijaga oleh Allah, yang benar-benar menjaga perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar-benar ahlul baitnya Rasulullah, karena itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka yang ahlul bait yang memperjuangkan dakwahnya Rasulullah, yang menjaga sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka lah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan itu jawaban dari doa Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu banyak ya. Banyak kita tahu ulama-ulama kita banyak yang memang ternyata keturunan Rasulullah SAW, tapi mereka nggak sebarkan. Itu beberapa hal mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga ini menjadi gambaran siluet singkat untuk kita pelajari bagaimana kita mengorbankan bahkan jiwa dan raga kita untuk Islam, karena itulah arti sesungguhnya dari ibadah, yaitu berkorban. Berkorban lelah, berkorban tenaga, berkorban harta, bahkan sampai nyawa demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi anak ulangi, surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang benar-benar mengorbankan nyawanya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, masyaallah, telah mengingatkan bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib. Kita membayangkan jika kita hidup waktu itu, kita kira-kira berani ya. Insyaallah di sini dua orang yang berani. Masya Allah, amin amin Allahumma amin. Yang satu dari TNI, yang satu memang ahli militer alim. Masya Allah, Allahu Akbar. Bagaimana membayangkan kalau Haji Oleh waktu itu apa kira-kira jadi pakai sekarang? Tapi pakai sekarang. Tempat sembunyi masih. Oh iya, karena tapi belum paham. Ini sudah ada terang untuk keberanian yang lain. Keberanian memakmurkan keberanian dengan insya Allah.
kajian ini semakin merasakan kebutuhan Ustaz, sehingga Amin. walaupun pemadaman ya banyak. Insya Allah kita apa ini akan semakin makmur. Baik, silakan yang mau bertanya terkait baik tentang Ali bin Abi Thalib maupun yang lain. Silakan. Iya, Ustaz. Nggih. Saya sedikit terusik gitu, Ustaz. Dengan Abdul Baik. Ya. Di zaman sekarang itu kan banyak juga yang viral-viral mengaku Abdul Baik gitu. Dan mayoritas mereka bukan dari daerah Mekah maupun dari Madinah, mayoritas mereka dari Yaman. Nah, ini jadi apa istilahnya pertanyaan dalam pikiran ini, malah dari Yaman, bukan dari yang mengaku jadi yang merasa baik. Oke. Oke, Anda simpulkan ya Pak ya. Jadi terusik dengan Ahlul Bait yang belakangan ini viral, mengaku Ahlul Baitnya Nabi, ternyata cuman kok mayoritasnya dari Yaman begitu. Kok bisa dari Yaman? Gimana ceritanya kok bisa dari Yaman bukan dari Mekah atau Madinah? Pertama-tama wallahu a'lam, mana belum menelusuri sejauh itu. Karena memang kalau berbicara mengenai nasab ya kan, kita perlu ahli nasab gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kita menemukan ada orang yang mengaku sebagai Ahlul Baitnya Rasulullah, ya perlu ditelusuri. Karena kan zaman sudah berkembang, Pak. Sehingga kalaupun beliau memang dari Yaman, tidak menutup kemungkinan memang ada keluarga Nabi yang hijrah ke Yaman, gitu, yang berdakwah ke Yaman. Kita tahu sahabat Nabi ada yang diutus ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal memang diutus ke Yaman. Kita tahu Ali bin Abi Thalib meninggal di Kufah ya, di daerah Irak gitu. Semuanya hijrah, banyak yang hijrah. Kemudian ada sahabat Nabi Muawiyah di Syam. Bahkan di kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, Kufah dijadikan sebagai pusat pemerintahan pada saat itu gitu, menggantikan Madinah. Artinya memang banyak yang berpindah-pindah. Nah, kita perlu menelusuri siapa keluarga Nabi yang ke sana. Karena memang ketika ada yang mengaku, ya itu perlu menjadi catatan. Kita telusuri apakah benar memang nyampe ke Rasulullah SAW. Dan memang itu ada ahlinya. Karena kita bukan ahlinya, ya kita nggak bisa menentukan dia benar atau enggak. Nah, artinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita datangkan ahli, kemudian dicek jalur nasabnya. Biasanya kan orang Arab tuh nulis ya Abah ya. Ditulis kan nasabnya sampai atas, itu memang punya tradisi nulis nasab gitu. Sehingga memang sudah biasa di kalangan orang-orang Arab sudah biasa nulis nasab. Kalau kita di Indonesia mungkin nasab yang ditulis ke bawah ya. Calon anaknya siapa gitu. Kalau orang Arab kan ke atas, sampai atas ditulis. Sudah jadi tradisi gitu. Iya, kita memang nggak punya tradisi itu. Sehingga insya Allah ada memang lembaga yang mereka itu paham sampai sana. Jadi Ahlul Baitnya Nabi yang disepakati ya, sejauh yang Anda tahu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sepupunya Nabi yang menikah dengan anak langsungnya Nabi, yaitu Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya, itu yang mungkin nanti hijrah kemana-mana gitu, yang pergi kemana-mana, yang kemudian punya anak keturunan sampai kemudian ada yang ke Indonesia gitu kan. Jadi memang ada mungkin yang betul-betul keturunannya Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, apakah mereka membela sunnah Rasulullah? Apakah mereka berada di softnya Rasulullah SAW? Pertanyaannya seperti itu gitu. Ya semoga kita semua tetap diberikan hidayah berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Intinya banyak yang menyebar memang. Tidak bisa kita pungkiri banyak menyebar. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak, tadi ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun di Kufah di Irak tadi. Ada yang ke Mesir, ada yang kemana-mana, menyebar kemana-mana begitu.
Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan. Macam mengenai kekhalifahan itu, Ya, apakah syarat untuk sebagai khalifah itu dari Bani Quraisy? khalifah. Gimana tadi? Khalifah, apakah khalifah harus dari Bani Quraisy? Syarat. Oke. Untuk menjadi khalifah, apakah syaratnya harus dari suku Quraisy gitu ya? Pernah terjadi perselisihan ketika Abu Bakar mau dibaiat kan itu ya. Awal mula pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Berselisih antara Ansor dan Muhajirin gitu. Berselisih awalnya salah seorang dari Ansor yang diangkat menjadi khalifah pertama. Cuman singkat cerita mereka kemudian berembuk gitu ya. Mengadakan rembukan yang menghasilkan kesimpulan bahwasanya mari kita sepakati, kita utamakan orang yang hidup sama Rasulullah dulu gitu. Ini logikanya seperti itu. Kita utamakan orang yang dari kecil itu hidup sama Rasulullah, ngelihat Rasulullah, tinggal sama Rasulullah. Itu kita utamakan karena mereka lebih tahu tentang Rasulullah SAW. Itu analoginya waktu itu. Sehingga para kaum Ansor sepakat untuk menjadikan salah satu di antara kaum Muhajirin sebagai khalifah. Mungkin itu yang terus menjadi tradisi sampai Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karena memang itu tidak bisa dibantah. Mereka punya keutamaan yang lebih dibandingkan Ansor. Dari sisi hidup bersama Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, ya kan? Kurang lebih 13 tahun masa sebelum hijrah berdakwah di Mekah kemudian pindah ke Madinah. Nah, itu masa yang lama dan perjuangan yang tidak mudah, gitu kan Pak. Awal-awal masa dakwah itu berat sekali. Di saat kaum kafir Quraisy sudah siap setiap kali ketemu ingin membunuh aja bawaannya, gitu kan? ingin membunuh, gitu. Sehingga bukan karena mereka ingin mendapatkan pangkat, bahkan setiap dari yang diminta khalifah menjadi khalifah itu menolak. Abu Bakar menolak menjadi khalifah, tapi dipaksa untuk baiat. Umar juga demikian, semuanya menolak sebetulnya, ya kan? Menolak untuk dibaiat menjadi khalifah. Artinya memang mereka disepakati, mereka semua membuat konsensus kesepakatan mereka yang lebih utama. Jadi benar-benar berdasarkan hasil musyawarah, wa amrukum syura bainakum ya. Jadi kaum muslimin itu berdiri di atas musyawarah. Apapun selalu dimusyawarahkan, dan itu memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai generasi kita sekarang ini. Jadi salah sebetulnya ketika kita membuat keputusan sendiri gitu ya dalam organisasi, itu selalu musyawarah karena memang itu bagian dari Islam. Wa amruhum syura bainahum. Jadi musyawarah, selalu musyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Dan di minggu ada apakah cukup besar yang biasa bertanya cukup, apakah tidak hadir Mas Agus tadi jaga Allah mundur yang sakit dan sehat sehingga insyaallah malam Senin kalau tidak ada mundur ada kajian lagi dan untuk atur yang tidak ada mundur besok subuh di masjid Al-Ghurfah bersama Ustaz Ayub terkait ada mundur. Barakallahu fikum, kita ingin doa majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.